Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan share lagi apa itu support dan apa itu resisten. Bagi seorang trader, support dan resisten ini adalah makanan sehari-hari teman-teman ya. Kalau semisal di sini kita adalah pemula, maka kita wajib mengetahui terlebih dahulu apa itu support dan resisten. Dikarenakan kalau di sini kita adalah seorang pemula, kalau di sini kita belum mengetahui apa itu support dan resisten, sudah dipastikan kita hanya akan mengalami kerugian pada saat melakukan trading teman-teman ya. Nah, sekarang langsung aja, tanpa berbasa-basi kita menuju ke pembahasannya. Apa sih support dan resisten itu? Secara sederhana, support adalah level yang berpotensi menahan penurunan harga. Dan untuk resisten adalah area level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Level-level ini digunakan untuk menentukan apakah harga akan terus berlanjut atau berbalik arah. Area support pada umumnya adalah area yang dipakai sebagai acuan untuk mencari posisi beli, sementara untuk area resisten dipergunakan sebagai acuan untuk mencari posisi jual. Jadi pada intinya, ketika di sini kita telah mengetahui area support dan area resisten, kita bisa menentukan area untuk membelinya di area support dan area untuk menjualnya di area resisten teman-teman ya. Tentunya dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten jika kita telah mengetahui konsep dari support dan resisten itu. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi inti perbedaan dari support dan resisten adalah support level yang berpotensi menahan turunnya harga dan juga sebagai acuan untuk menentukan posisi beli atau posisi entry. Kemudian untuk resisten adalah level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Dan untuk resistennya juga sebagai acuan untuk menentukan posisi jual atau sell. Jadi pada intinya kita harus mencari terlebih dahulu area support dan area resisten. Kalau sudah ketemu, maka kita harus melakukan open posisi di area support dan melakukan open sell di area resisten teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita simpulkan, kita bisa menemukan atau kita bisa menentukan titik beli di area ini dan kita bisa menentukan titik jual di area ini teman-teman ya. Sama juga halnya, jadi di sini kan kita bisa melihat nih ada sebuah pantulan di area resisten. Kemudian dia turun lagi, maka kita harus menentukan titik beli di area ini lagi dan kita harus menentukan titik jual di area ini lagi teman-teman ya. Jadi hanya sesimpel itu. Tapi nggak sesimpel yang kita lihat, ada beberapa support dan resisten yang wajib kita pahami terlebih dahulu. Sekarang langsung aja kita lanjut ke halaman selanjutnya. Gimana sih cara nentuin resisten dan support? Support dan resisten tidak akan cukup dipahami dengan menggunakan teori aja, tapi kita memerlukan manfaat bantuan dari indikator teknikal atau metode pemetaan pergerakan harga tertentu. Dengan adanya indikator, maka kita bisa menentukan mana titik support dan mana titik resistannya teman-teman ya. Tapi pada video kali ini, aku tidak akan memberikan penjelasan secara detail. Karena apa? Pada video kali ini aku akan memberikan 5 contoh support dan resisten yang wajib kita ketahui sebelum terjun di dunia trading teman-teman ya. Kalau semisal pada video kali ini aku jelaskan satu persatu, maka videonya akan tembus 1 jam lebih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, akan aku bahas dalam beberapa waktu yang akan datang teman-teman, jangan khawatir. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama untuk bisa mendapatkan kesuksesan di dunia trading. Nah, untuk yang pertama adalah klasik, yang mana metode ini merupakan cara sederhana untuk menentukan support dan resisten dengan melihat data historis di mana harga bertahan. Untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah area support terkuatnya. Terbukti ketika dia melakukan pantulan di area sini dan lanjut untuk melakukan kenaikannya teman-teman ya. Ini dia turun lagi tapi dia naik lagi. Jadi di sini bisa kita simpulkan ini adalah area support terkuatnya. Kemudian kalau di sini kita telah menemukan area support terkuatnya, maka kita harus menentukan area resisten terdekatnya. Seharusnya ini adalah area resisten terdekatnya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menentukan titik sell di area ini dan juga kita bisa menentukan titik sell di area ini dan juga area ini. Terbukti ketika dia mengalami pantulan di area ini ada pantulan. Kemudian ada pantulan juga di area ini dan juga ada resisten tertingginya di area ini teman-teman ya.
Jadi ini adalah sebuah support dan resistance versi klasik. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah contoh support dan resistance versi trendline teman-teman ya. Tapi di sini kita akan melihat contoh dari fase downtrend, yang mana harga market cenderung turun terus-menerus. Terbukti ketika jika kita melakukan tarik garis seperti ini, bisa kita lihat secara kasat mata ada pantulan di area yang sama teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan jika seperti ini, maka kita harus menghindari untuk melakukan sebuah trading teman-teman ya. Jadi ini adalah market yang wajib kita hindari untuk melakukan trading. Karena kalau kita paksa, kita hanya bisa mendapatkan kerugian aja. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah contoh trendline yang dimana ini mengalami sebuah uptrend teman-teman ya. Yang mana terbukti ketika dia mengalami kenaikan secara terus-menerus. Di sini bisa kita lihat dia mengalami pantulan di area sini, dan juga ketika dia menyentuh area ini lagi, dia mengalami pantulan lagi dan dia melanjutkan kenaikan lagi. Sama juga ketika dia melakukan pantulan di area ini, dia melanjutkan kenaikan lagi, dia turun lagi dan melanjutkan kenaikan lagi. Jadi di sini bisa kita simpulkan dia akan terpantul di area sini dan akan naik lagi di area sini teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan area seperti ini atau sebuah trendline seperti ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan sebuah trading teman-teman ya. Tapi di sini nggak akan aku jelaskan satu persatu karena contohnya akan sangat banyak teman-teman ya. Dikarenakan untuk support dan resistance itu sangat banyak variasinya, jadi nggak akan aku jelaskan satu persatu teman-teman ya. Jadi pada video kali ini akan aku berikan gambarannya aja. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini adalah Fibonacci retracement, yang mana ini adalah sebuah analisa yang sering aku gunakan untuk menentukan sebuah harga teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk harga Bitcoin ini tertahan di area Fibonacci 0,618, terpantul di area sini, yang mana akan berpotensi naik di area sini teman-teman ya. Tepatnya di area ini adalah area Fibonacci 0,5. Yang mana kalau semisal kita melakukan open posisi beli di area Fibonacci 618, yaitu di harga 559 juta, dan bisa kita lakukan open posisi jual di area sini di Fibonacci 0,5, tepatnya di 576 jutaan teman-teman ya. Tentunya dengan area seperti ini kita bisa menentukan titik beli dan juga titik jual terdekatnya. Nah, ini bisa kita simpulkan juga jika kita ingin melakukan sebuah scalping, kita bisa memanfaatkan fitur atau analisa yang menggunakan Fibonacci retracement, karena ini akan sangat akurat teman-teman ya untuk bisa menentukan harga pasar. Kemudian kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan melihat sebuah support resistance bernama round number atau angka bulat, yang mana harga akan terpantul di area 1,4 dan belum bisa menembus resistannya. Jadi pada intinya, kalau semisal kita menemui angka bulat misal 1500, kemudian 2000, 3000 ataupun 10.000, itu termasuk angka bulat teman-teman ya. Dan benar saja ketika dia menemukan angka bulatnya di angka 1400, dia tidak kuat untuk melanjutkan kenaikan, sehingga dia langsung terjun ke bawah atau terjun bebas, sehingga langsung turun secara terus-menerus teman-teman ya. Jadi pada intinya, kalau kita menemukan sebuah angka bulat, angka tersebut bisa kita jadikan sebagai titik resisten dan juga bisa kita jadikan sebagai titik support teman-teman ya. Jadi bisa kita katakan juga angka bulat sebagai angka psikologis. Tapi di sini terbukti beberapa kali ada sebuah koin yang dimana angka bulat menjadi sebuah support dan angka bulat juga menjadi sebuah resisten teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Moving average. Yang mana di sini kita bisa lihat untuk pergerakan harga di sini ada di fase downtrendnya teman-teman ya. Nah, moving average sering disebut dengan support dan resistance versi dinamis atau dynamic support dan resistance, dikarenakan metode ini bergerak sesuai dengan pergerakan harga. Jadi pada intinya ketika kita menggunakan moving average, di situ kita bisa menentukan apakah koin tersebut berada dalam fase downtrend ataupun berada dalam fase uptrendnya teman-teman ya. Yang mana kalau berada dalam fase downtrend, maka harga tersebut akan di bawah dari moving average-nya teman-teman ya. Nih di sini bisa kita lihat dia berada di bawahnya moving average.
Tapi kalau berada dalam fase uptrendnya, maka antara kedua moving average ini berada di atasnya. Nih bisa kita lihat teman-teman ya. Dia melakukan reversal dan pergerakannya itu melakukan persilangan teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita berada dalam moving average versi uptrend, yang mana untuk moving average-nya ini berada di bawah dari pergerakan harganya teman-teman ya. Terbukti ketika dia melakukan beberapa kali pantulan di area sini, nih, ini, dan ini. Dan juga benar ketika dia melakukan pantulan, dia langsung melakukan kenaikannya teman-teman ya. Nih, bisa kita lihat secara sekilas mata, untuk moving average ini berada dalam fase uptrendnya. Nah, ini adalah 5 poin penting yang wajib kita ketahui terlebih dahulu untuk titik support dan resistance. Nah, di sini aku akan memberikan sebuah catatan penting untuk kita. Meskipun banyak metode yang tepat dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance dalam market tanpa latihan yang rutin, maka seorang trader tidak akan mampu menempatkan titik support dan resistance dengan baik dan benar. Bagi kita adalah seorang pemula, maka pastikan terlebih dahulu kita harus melakukan banyak-banyak analisa teman-teman ya. Dengan melakukan banyak latihan dan mencoba praktek, maka di situ kita akan banyak belajar apakah di situ analisa kita benar atau salah. Seharusnya kalau analisa kita benar, maka akan muncul kepuasan tersendiri kan ya. Tapi kalau misal analisa kita itu salah, maka kita wajib untuk belajar dan terus belajar. Kalau di sini kita ingin menjadi profesional, maka kita harus belajar terlebih dahulu. Sama seperti seorang guru, sebelum dia menjadi seorang guru, dia harus belajar dulu kan untuk menjadi seorang guru. Yang mana tujuannya agar di sini kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten. Buat para teman-teman semuanya yang ingin aku menjelaskan satu persatu antara 5 poin penting yang aku sampaikan tadi, maka akan aku jelaskan di beberapa video yang akan datang teman-teman ya. Satu persatu kita akan bahas secara tuntas. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.